Welcome to Genster, Generasi Stereo Podcast. Satu minggu kita tidak bertemu. Satu minggu ya. Ini episode keberapa ya guys? Episode Enam keberapa ya? Segini nih episode segini. Jadi kita hari ini tidak kedatangan Kareski, Tapi kita kedatangan Iren kembali Airin. bersama dengan kita di podcast hari ini. Ya, terus hari ini gue juga bawa temen namanya Miki. Kira namanya Kares. Ganti Kareski. Untuk hari ini. Ngikutin gaya ngomongnya Kareski dong yang kayak, jadi guys hari ini, Lu terakhir beresin motor lu kapan? Gue belum lama sih, kayak sebulan atau 2 bulan yang lalu. Udah ganti oli itu, ganti oli. Nanti oli sama servis kalian cek CVT gitu-gitu. si curhat berdua, asli. Kalau Kasiela ganti oli terakhir kapan Kak? Ya. Kayak terakhir 3 kali bulan pas beli lalu kali aja. ya. 3 bulan yang lalu ganti oli. Enggak, weh. tenang. Abis ini motorku ku ganti. Habis ini. Motornya diganti bukan dibawa ke Bukan bengkel. olinya yang Bukan diganti, olinya. motornya Motornya yang diganti. Gila, Yang penting bisa jalan gitu ya. Susah yang ngomong sama Sultan ya. selama masih bisa jalan tidak perlu diservis. Iya. Kan yang penting isi bensin. Yo, oli mah Pemakaian, muter-muter. Iya. pemakaian Bekas cewek. Bekas cewek. Kalau dijual orang gak ada yang itu beli. Oke. emangnya harus berapa bulan sekali sih? Oh, kalau lu ganti oli berapa bulan sekali? Sebenarnya gak ada patokan sih ya kayak harus berapa bulan sekali, tapi itu lebih ke kesadaran mungkinnya kayak kita kira-kira sendiri kita udah pakai berapa lama terus kayak tenaga udah mulai kurang nih, oh berarti waktunya ganti oli. Kalau gue sih rutin sebulan sekali ya. Wih, rajin ya, sekali. Iya. rajin. Fix harus bulan sekali. Di toko apa? Kalau gue di Koaliong. Kok anap gue? Mang Anap. Anap. Itu sejak motor gue mogok di jalan ya. Gue lagi jalan nih di Alam Sutra di depan misalnya motor gue mogok coy. Itu gue buka kan bensinnya masih full. Pas gue liat olinya tuh udah bocor gitu kan. Iya. Gue bawa tuh ke tukang servis gitulah, tambal ban gitu. Gue liat pas dibuka nggak ada olinya Gak ada kosong. olinya. Ternyata bawanya bocor gitu. Ternyata gak cuman isi bensin ya, ternyata masih banyak hal lain yang perlu kita Iya. perhatiin ya. Sampai akhirnya kita harus datang ke bengkel gitu ya. Tuh. Oke Kak Sheila, menurut lu bengkel kehidupan itu apa sih Kak? Bengkel ya, kalau kita dengar tadi kan bengkel itu tempat untuk memperbaiki ya atau servis gitu ya. Berarti kalau bengkel kehidupan mungkin untuk tempat untuk memperbaiki ya kehidupan kita mungkin Diri kita ya. diri kita gitu ya. Nah kalau tadi lihat dari kata L melalui apa L gereja lokal ya Gereja tadi lokal ya. ya. Rokar. Gereja rockstar. Gereja loker. cari pekerjaan dong. Info locker ya? Kebelit lidahnya guys. Gereja lokal. Gereja lokal. Ya berarti tempat kita servis diri kita itu adalah di gereja kali ya. Gereja kalian, tempat kalian tertanam itu. Kali aja ada bautnya yang kurang kenceng gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dianalogikan ya, kayak kalau misalkan tadi kan kalau kita mengibaratkan motor itu butuh bengkel untuk Ya. memperbaiki. Kalau tadi dari Kasela, kita sebagai manusia terutama umat Kristen kita butuh bengkel dalam bentuk mungkin gereja gitu. Memang gereja ini kalau dianalogikan mirip sama bengkel ya. Maksudnya kalau bengkel itu mungkin ada banyak kendaraan-kendaraan yang rusak yang perlu diperbaiki gitu ya. Mungkin harus turun mesin. Mungkin kurang lebih sama gereja kali ya. Gereja itu bukan karena gereja ini rumah Tuhan tapi isinya bakal banyak orang-orang suci, tapi ternyata banyak orang-orang yang butuh Tuhan gitu ya. Banyak orang yang mungkin datang dengan segala bebannya, dengan segala kekurangannya. Jadi ya sebenarnya memang betul manusia itu perlu bengkel gitu. Kita perlu datang ke gereja buat diperbaiki gitu ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu berdosa ya. Jadi kita rusak sebenarnya ya. Cuman menurut kalian gereja lokal tuh penting gak sih? Kayak kan kalau misalnya kita pakai analogi bengkel ya sama motor yang perlu diservis, mobil yang perlu diservis. Kalau misalnya kita servis motor atau mobil kita kan pasti kita butuh tempat yang emang kita nyaman dan kita juga butuh tempat yang emang kita udah sering kesana kan. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kita masing-masing ya, berarti kan itu kayak gereja lokal lah ya. Kalau menurut kalian nih, seberapa penting sih gereja lokal menurut kalian? Aku Ya.
Ya kalau menurut aku sih penting banget ya gereja lokal karena kalau misalnya kita udah bergereja lokal itu kayak kita udah tahu kondisi gereja kita seperti apa dan bersyukurnya bukannya bersyukur ya, maksudnya kayak bersyukurnya tuh kayak kita tuh berada di gereja yang tidak terlalu besar, jadi kayak gembalanya bisa tahu nih jemaatnya tuh kayak gimana-gimana, lagi ada masalah apa gitu. Kalau misalnya kita lihat di gereja-gereja yang besar bahkan pendetanya nggak tahu kan. Ininya tuh siapa sih jemaatnya siapa Saking gitu. banyaknya. Iya, saking banyaknya dan bersyukurnya tuh kayak kita berada di tempat ini kayak udah punya gereja lokal sendiri, kita tuh bisa apa ya, kalau kita punya masalah tuh kita tahu tempat kita tuh harus kemana, bukan cuman ke gereja doang, kita bisa ketemu sama Bapak Gembala atau Ibu Gembala, kita bisa sharing atau lewat komunitas-komunitas, apalagi sekarang udah mulai KOF ya, ibadah KOF ya. Jadi itu membuat kita tuh, KOF itu apa belum? KOF itu ya Kak Sela silahkan jelaskan. Community of Flame Family. Jadi Seperti kemarin, Komsel lah ya. Iya, jadi kemarin hari Minggu kita baru diresmikan ya ada KOF lagi. Puji dan Tuhan, ya. puji Tuhannya kenapa sih kalau ada KOF itu ngerasanya tuh kayak kalau misalnya kita terlalu malu, maksudnya kita kayak takut gitu ngomong sama Bapak Gembala atau Ibu Gembala kayak nggak keluar semua. Tapi kita punya teman-teman seiman kita yang bisa mengerti kita, yang bisa tahu tentang cerita kita gitu sih. Jadi menurut aku untuk adanya gereja lokal itu sangat penting gitu. Iya, gue melihat topik ini sangat menarik ya. Maksudnya kalau kita ngeliat bengkel itu ada banyak ya. Maksudnya kita bisa ngelihat kita kalau di deket rumah nih, bengkel tuh ada banyak banget. Ada bengkel resmi, maksudnya bengkel yang gede gitu. Ada yang bengkel pinggir jalan, ada bengkel di mana-mana. Maksudnya bengkel tuh ada banyak. Dan gereja pun mungkin kayak gitu ya. Maksudnya ada banyak gereja besar, gereja yang ternama, ada gereja yang gereja deket rumah atau gereja yang mungkin di ruko dan segala macam. Tapi kenapa sih pada akhirnya kita balik lagi ke bengkel langganan kita gitu atau gereja lokal kita. Nah ini menurut gue sangat menarik karena ada keunikan pastinya gitu dibanding gereja lain gitu. Kalau misalkan kita ke bengkel langganan karena ya kita udah kenal gitu montirnya, kita udah tahu mungkin yang punya siapa, kita udah paham betul lah treatmentnya gitu. Kalau misalkan kita datang ke bengkel, oh dilayaninnya bakal maksimal dan segala macam. Dan terkadang ini pengalaman gue ya, gue tipe orang yang nggak mau nyoba-nyoba gitu. Misalkan gue beli makanan, gue bakal datang terus ke tempat yang emang gue udah tahu gitu. Bahkan gue buat nyoba hal baru pun gue takut gitu. Maksudnya gue takut zonk gitu loh. Maksudnya kita nyoba-nyoba makanan, oh ternyata ini zonk. Gue mending lebih ke rekomendasi orang gitu. Dan mungkin di gereja pun sama ya, gue ngelihat gue bakal lebih prefer ke tempat yang memang bikin gue nyaman gitu. Kalau di sini konteksnya gereja lokal gitu. Bahkan ada banyak gereja-gereja besar yang mungkin menurut gue kalau dilihat dari beberapa faktor gitu kayak lebih menarik gitu, lebih wah anak mudanya kayaknya lebih banyak nih, lebih seru dan segala macam. Tapi kenapa gue tetap balik ke gereja lokal? Karena itu. Jadi mungkin udah disebutin kayak dari apa ya Richmondnya, maksudnya kita bakal lebih dirangkul karena sesimpel itu. Kalau kita ngelihat gereja besar ya karena ada banyak orang yang harus diperhatiin gitu kan, belum tentu kita dilayani dengan maksimal gitu. Tapi gue nggak bilang gereja besar nggak melayani jemaatnya ya, mungkin gitu kalau dianalogin sama bengkel gitu. Padahal ada banyak ya bengkel, tapi kenapa sih kita bakal pilih kelangganan ya? Karena sesimpel kita udah nyaman sama montirnya. Sama tempatnya kita udah kenal lah gitu. Dibanding kita harus nyoba-nyoba hal-hal baru gitu. Ya walaupun ada banyak bengkel ya. Gitu. Tapi kayaknya kayak tiba-tiba kepikiran gitu. Kayak terkadang tuh ada orang yang gak mau datang ke bengkel karena dia udah terlalu malu dengan motornya yang udah terlalu rusak. Jadi kayak datang ke montirnya tuh jadi kayak takut gitu-gitu. Sama sih kayak kita juga terkadang tuh kita emang punya masalah gitu-gitu tapi itu kita nggak datang ke gereja karena kita merasa malu dengan diri kita yang terlalu rusak atau gimana. Tapi aku pernah dengar katanya Ibu Gembala, jangan pernah takut datang ke gereja karena kamu rusak atau seperti apa, karena gereja itu adalah bengkel kehidupan. Maksudnya kayak semua orang yang datang ke gereja itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya masalah yang besar gitu. Makanya dia datang ke gereja untuk mencari Tuhan gitu loh. Jadi kayak kenapa sih kayak banyak orang yang takut datang ke gereja karena mungkin dia ngerasa hidup dia tuh terlalu rusak, terus takut dihakimi sama orang, sebenarnya tuh enggak gitu loh. Dan pada akhirnya kalau awalnya mungkin kayak
oke, aku datang ke gereja, akhirnya kan jadi nyaman kan. Maksudnya kayak merasakan punya keluarga yang baru, merasakan punya teman-teman gereja yang baru, komunitas yang baru gitu. Jadi kita udah merasa nyaman dan kita nggak mungkin kayak pindah-pindah lagi nggak sih ke tempat yang lain, kayak kita harus mencari suasana yang baru lagi, kayaknya nggak mungkin gitu. Kayak kalau udah nyaman di satu tempat pasti juga bakalan di situ-situ aja. Kita udah nyaman dengan montir kita, yaitu ya Tuhan itu sendiri. Maksudnya kita bisa dapat di tempat-tempat lain, tapi kalau misalnya kita punya satu tempat langganan gitu istilahnya tuh. Jadi kita tuh kayak jadi nyaman gitu nggak sih menurut kalian gitu? Boleh. Iya, kalau dari aku sih benar ya, kita harus cari tempat yang bisa ngebuat kita tuh nyaman gitu. Karena ibarat kalau misalnya kayak kita dibandingin di rumah orang lain sama di rumah sendiri gitu. Kalau misalnya lagi di rumah orang lain pasti kita mau ngapa-ngapain pun gak enak gitu. Kayak mau cari toilet aja mungkin kayak gak enak juga nanya toiletnya di mana gitu. Cuman kan kalau di rumah sendiri ya kita mau ngapain aja gak ada yang judge juga gitu orang di rumah ya. Jadi kalau misalnya kayak kita udah merasa nyaman di suatu gereja gitu, itu bakalan jadi kunci kita buat bisa bertumbuh dan berkembang di gereja itu sendiri gitu. Gitu sih. Gue mau ini sih nambahin aja, menyempurnakan ya. Kan tadi kan asik. Asik. Rizky Febian. Waduh, Febian. waduh. Kan tadi kan ngomongnya cari tempat yang nyaman ya. Cuma kalau menurut gue cari tempat yang nyaman dan juga mendewasakan. Karena yang nyaman belum tentu mendewasakan. Atulah, serius loh. Kenapa pada ketawa? Banyak tempat, banyak gereja di luar sana yang bikin kita nyaman. Banyak gereja di luar sana yang ngasih kita euforia yang sangat tinggi. Cuman euforia yang mereka kasih ke kita tidak mendewasakan kita. Kita hanya tahu yang senang-senangnya doang. Bersyukurnya gue lahir di gereja ini, gue tahu perjalanan gereja ini. Gereja ini tuh mendewasakan gue sampai bisa sampai seperti ini. Walaupun gue terkadang masih selengean. Cuman gue berasa banget pertumbuhan rohani gue dari gue kecil sampai sekarang ini. Gereja ini tuh sangat mendewasakan gue. Dan kalau misalkan gue disuruh pilih gereja mana yang mau gue pilih, gue bakal tetap pilih gereja ini. Karena ya ini rumah gue. Bener katanya Airin tadi, kalau lu udah punya rumah lu sendiri, lu ngapain nginep ke rumah orang, lu ngapain tinggal di rumah orang. Kalau misalnya kita udah di rumah kita sendiri, kita bebas mau ngapain aja kan gitu. Gitu sih kalau dari gue. Jadi kalau dari gue, cari tempat yang nyaman dan juga mendewasakan. Tuh, kasih lagi berapa kasih lah? Iya, jadi gereja sama dengan bengkel ya guys ya. Itu adalah tempat yang selalu siap untuk kedatangan kalian gitu. Di saat kalian butuh perbaikan apa, atau saat kalian mau untuk memulihkan diri kalian, atau mungkin kalian mulai merasa kesepian atau mulai apa, ayo datang gitu ke gereja gitu. Dan pastikan kalian punya gereja lokal, karena itu yang penting tadi ya guys dibilang. Kalau kalian udah punya gereja lokal, di situ kalian nyaman ya, pasti kalian bisa bertumbuh di situ. Terus jangan lupa untuk datang ke gereja, karena ke gereja itu bukan cuma sekali dua kali ya, bukan cuma kayak setiap hari Minggu aja datang atau cuman pas Natal datang, pas gereja datang gitu. Tapi ya kayak motor tadi harus diservis ya setiap bulan gitu. Sama kayak diri kita harus diservis setiap harinya gitu. Jadi setiap ada kegiatan apa di gereja, ada doa malam atau mungkin ada acara Genster ini, ada regenerasi atau ada ibadah umum atau ada perayaan apa, kalian pastikan selalu hadir. Dan pastinya kalau itu tadi tempat gereja lokal kalian yang kalian nyaman, pastinya kalian tertarik dong setiap ada acara apa, pasti kalian jadi excited untuk tetap datang gitu, untuk ikut. Kayak malah kalian yang jadi nanti-nanti nih, ada acara selanjutnya apa lagi nih di gereja gue nih, ada kegiatan apa lagi nih di gereja gue. Jadi pastikan kalian tertanam di gereja lokal dan jangan malu untuk datang ke gereja gitu. Jangan kayak kalian nganggap diri kalian, gue kayaknya orang paling berdosa di dunia gitu. Nah itu salah ya kalau kalian ngomong kayak gitu, apalagi kalau kalian belum datang ke gereja tapi kalian udah mikir kayak pasti kalau gue datang ke gereja itu nanti gue dijudge lah, pasti kalau gue datang ke gereja pasti gue diomongin ke sana sini lah karena gue ini, karena gue ini. Itu salah ya guys. Gereja itu siap menerima kalian semua, sama kayak bengkel tadi, kalian ada dosa apa, ada kesalahan apa, kita semua welcome gitu. Karena ya di sini kita diperbaiki gitu, jadi nggak usah yang namanya minder, nggak usah yang namanya malu, tapi kalian harus terus datang ke gereja dan usahakan diri kalian untuk tetap stay di gereja itu, di gereja lokal kalian itu.
Mungkin ada yang lain mau nambahin? Kalau misalnya nih di gereja lokal, pasti kan ya kita kan tahu ya kalau bengkel itu kan berarti isinya kan motor-motor yang rusak, mobil-mobil yang rusak. Ya kalau misalnya kalau gereja berarti kita nih di dalamnya itu ada orang-orang yang berdosa. Terus pasti ada orang-orang yang belum seperfect lah, seperfect itu lah, belum seperfect gue. Ed Sheeran lu. Belum sebaik itu, pasti kan ada gesekan. Nah kalau menurut kalian nih, cara menanggapi kalau misalnya terjadi gesekan di gereja tuh gimana? Mungkin Airin mau ngomong dari tadi dia mulutnya dong, wah. Memperbaiki gesekan ya. Kalau menurut aku kita harus belajar buat menjadi orang yang lebih besar. Besar dalam artian ya kayak Oke, bukan besar dan secara oke. fisik ya, bukan. Oke. Ya, secara Lu gua aduin Irennya gue lu ini. secara emosional, maksudnya kayak memiliki kedewasaan emosional gitu loh. Kayak kita harus bisa jadi orang yang kayak ngerti sudut pandang orang lain juga. Kalau misalnya kayak orang lain marah nih masa sama kita gitu, pasti kan ada alasannya, nggak mungkin tanpa alasan aja gitu. Jadi kita harus mengerti dan di beberapa titik kadang-kadang pun kita harus ngalah walaupun bukan kita yang salah, tapi kayak ada waktunya kalau kita tuh harus ngalah gitu. Gitu sih. Sebenarnya ya, yang paling puncaknya itu stop bergosip gak sih? Iya. Karena kalau awalnya tuh dari gosip, lama-lamanya jadi panas, ujung-ujungnya meledak, iya gak sih? Iya. Jadi kayak nih, misalnya yang di KOF baru ada peraturan kan, gak boleh bergosip itu paling pertama kalau kalian lihat ya. Karena dari omongan kita yang sebenarnya nih, kita ngomong apa gitu. Kalau misalnya kita dengar dari orang, ditambahin. Dengar dari orang lagi, dikurangin. Ditambahin, dikurangin. Jadinya ujung-ujungnya sesuatu yang kecil menjadi besar gitu. Jadi salah satu caranya adalah tidak bergosip. Atau enggak kalau misalnya ada orang yang ngajak kalian gosip gitu. Kalian kayak udah tutup telinga aja. Atau enggak kayak ngomong, nggak mau ngomongin itu. Nanti takut ada masalah apa gitu. Jadi kayak kadang suka ada orang yang keluar karena sakit hati karena awalnya tuh karena gosip gitu loh. Jadi kayak dengan cara ya udah stop, kita jangan gosip, ngerti gak sih? Kayak gitu Betul. sih. Karena sesuatu yang kecil lama-lama jadi besar dan jadi bumerang buat diri kita sendiri juga gitu sih. Mungkin yang lain Geraldi atau Mickey Mouse-nya mungkin mau ngomong. Enggak, jangan, dia lagi duduk diam. Kalau tadi gue suka tuh yang tadi kata-katanya si Airin ya, kita harus mendewasakan diri kita, kadang kita juga harus ngalah. Gue ingat statement ini, gue gak tahu lu ingat atau enggak, bukan soal benar atau salah, tapi respon. Itu yang kamu teriak-teriak nangis. Wah. Ya, jadi bukan soal benar atau salah tapi respon. Itu tuh terkadang itu juga sering lewat ya di pikiran gue kayak ya mau lu benar atau mau lu salah, intinya lu sabar, lu harus tenangin diri lu. Masalah apapun di dalam gereja ya lu harus selesaikan baik-baik juga gitu. Kalau respon lu meledak-meledak ya hasilnya juga bakal meledak-meledak. Tapi kalau misalnya respon lu santai, lu bawa dengan adanya Kristus gitu, lu kayak bawa Tuhan Yesus dalam menyelesaikan masa lalu, ya pasti ujung-ujungnya pasti bakal damai juga gitu. Keren, Airin, mantap El, mantap Kasyela. Cocok. Ya, Kasyela gimana lah? Iya kalau dari gue ya balik lagi ke tadi, kita kan datang ke sini buat memperbaiki diri kita ya, sama kayak bengkel ya, berarti ya udah kita perbaiki aja diri kita gitu. Kita apalagi kalau kita ada gereja lokal ya, pasti kan kita udah kenal satu sama lain gitu ya, udah tahu oh orang ini kayak gini, orang ini kayak gini gitu. Ya berarti ya itu tadi ya, kita ngalah dan kita juga perbaikin diri kita, fokus perbaikin diri kita juga biar kita juga tahu gitu, oh masalahnya kayak gini, oh mungkin apa masalah dari gue kayak gitu. Jadi lebih introspeksi diri juga sih mungkin. Gitu. Iya, kan ngomongin bengkel pasti kan di bengkel itu kita nggak bisa menjamin semuanya itu istilahnya kendaraannya bagus-bagus semua. Pasti kan ada mobil-mobil. Rubicon. Bukan dong. Ditahan. Pasti ada banyak mobil-mobil rusak dan rusak gitu. Ataupun ya kalau disamain sama di gereja mungkin jemaat-jemaat yang mungkin memiliki masalah masing-masing gitu.
Nah terkadang ya itu namanya bengkel pasti itu ladangnya gitu loh. Kalau misalkan di bengkel tuh ladangnya kendaraan rusak, kalau di gereja mungkin ladangnya mungkin orang-orang yang istilahnya banyak masalah gitu. Nah di situ mungkin ya Tuhan izinkan gitu buat proses kita nggak cuma di luar tapi di gereja juga gitu. Mungkin ketemu orang-orang yang macam-macam. Nah itu mungkin tantangannya gimana caranya biar kita nggak ngegosip gitu. Kan kalau kita ngegosip istilah kita ngerusakin sesama kita juga gitu kan. Padahal kita datang ke gereja, orang datang ke gereja kan pengen ketemu montir gitu, pengen ketemu Tuhan biar disembuhin. Tapi terkadang sesama pemilik kendaraan, sesama jemaat malah ngerusakin gitu kan. Nah itu yang mungkin ya harus dihindari gitu. Padahal fokus kita kan mau ke Tuhan, mau ke montir. Tapi jangan sampai sesama kita, sesama kendaraan istilahnya saling ngerusakin satu sama lain gitu. Setuju gak Gi? Setuju kok. Setuju kan? Setuju banget. Pajak Rubicon berapa sih? Waduh. Apa tuh? Oke lanjut, jadi gimana kan? Itu apa? Hah? Rubicon apa? Ya gue mau nambah tadi gue baru inget. Iya, kan biasanya ada orang-orang yang dia punya kendaraan nih. Dia tuh pede maksudnya sama kendaraan dia kayak kendaraan gue masih oke kok, gue nggak perlu ganti oli, gue nggak perlu servis karena menurut akal dia ya kendaraan gue masih oke gitu. Buat apa gue servis gitu? Kasela maksudnya. Gue nggak tahu ya. Kendaraan gue gitu. Mungkin. Cuman tapi kalau disamain sama jemaat ya mungkin ada beberapa orang yang ngerasa gue baik-baik aja gitu. Meskipun kayak kenyataannya orang-orang ini banyak masalah gitu kayak mungkin dalam pekerjaan, dalam studi, keluarga segala macam dia pada nyatanya dia nggak baik-baik aja. Cuman dia ngerasa kayak gue nggak perlu ke gereja kok, gue nggak butuh Tuhan. Karena dia ngerasa ya gue nggak butuh, gue masih oke-oke aja kok. Padahal kalau kita punya kendaraan yang nggak diservis, ya kita nggak tahu kalau kendaraan itu bakal rusak gitu. Kita nggak tahu kalau ini rusaknya semana gitu. Padahal kalau kita datang ke bengkel sama si montir bakal dikasih tahu nih, ini rusaknya ini kena LCD misalkan gitu kan. Kalau servis HP gitu. Bakal dikasih tahu ke HP sih. Motor, mobil, HP. Gak orang kalau bercanda LCD. rusak apa kan kena LCD gitu. Iya, oke. Oke, lanjut. Lanjut. Yuk, maksudnya kan kalau kita datang ke orang yang tepat, ke bengkel, kan kita bakal dikasih tahu ya, oh ini rusaknya nih ini. Yeah. Sama kayak kita kalau datang ke gereja gitu. Kalau misalkan kita beraniin diri istilahnya datang ke gereja, kita bakal dipertemukan ya sama montir sejati, sama Tuhan gitu. Bakal Tuhan tunjukkan jalan-jalan yang apa ya, yang bikin kita jadi lebih baik gitu. Mungkin lewat orang di sekitar kita, lewat mungkin nanti ada KOF, lewat Regen, lewat orang-orang sekitar kita yang memang sebenarnya paham sama hal-hal kayak gitu. Gitu sih. Tapi lu nangkep gak sih? Kita tahu ya. Iya jadi kita tahu ternyata gitu. Selama ini tuh gue yang gue butuhkan tuh ini gitu. Iya, jadi karena selama kita ini udah yang datang gue cari ke- itu ini. Kayak gitu. Udah datang ke tempat yang tepat Iya, gitu. Kayak motor nih, awalnya kan kita nggak tahu, oh nih kayaknya kena businya atau kenapanya. Pas kita udah datang ke bengkel, ketemu sama montir kasih tahu nih rusaknya ini. Gitu. Mungkin sama kayak kalau kita datang ke gereja kita bakal dikasih tahu gitu. Solusi-solusi mungkin yang kayak apa yang harus kita lakukan gitu. Dan bahkan jadinya jadi seperti baru lagi ya. Bener, lebih enak ya kalau udah habis servis ya bawa motornya jadi weng gitu. Iya. Weng. Jadinya setiap masalah langsung hap. Iya, karena kita udah memberanikan diri datang ke tempat yang tepat ya, ke bengkel yang Ya. tepat gitu. Makanya gereja lokal itu sangat penting ya, karena kan jadi kalau misalnya kita balik lagi ya ke kata-kata yang Irene tadi, Irene. Jadi kayak rumah orang itu nggak senyaman rumah kita. Terus ya kan kita nggak mungkin ya ketemu orang di jalan terus kita ngomongin masalah hidup kita. Pasti kita bakal lebih nyaman ngomong sama orang-orang yang ada di rumah kita gitu. Karena rumah kita itu keluarganya kita, yang tahu diri kita ya cuman kita, keluarga kita sama Tuhan. Gitu. Pacar enggak? Pacar udah tahu loh. Jadi guys, pastikan diri kalian tertanam di gereja lokal di mana tempat kalian bisa nyaman dan kalian bisa bertumbuh. Dan pastikan juga kalian untuk datang ke gereja lokal itu ya guys. Karena yang tadi dibilang sama El, tubuh kita ini perlu diservis. Jadi pastikan diri kalian itu selalu diservis, selalu setiap harinya itu diperbaharui atau dipenuhi lagi dengan hadirat Tuhan atau dengan Roh Kudus. Betul banget, Ja.
Dan jangan merasa kayak tubuh kita ini atau jiwa kita ini terlalu hebat dan merasa kayak kita tuh nggak perlu ke gereja, kita tuh nggak perlu ketemu Tuhan. Karena motor pun dia itu kan mesin ya, yang ibarat kata kita pakai setiap hari itu aja perlu diservis gitu. Gak cuma diisi bensin, kayak kalau kita nggak cuma perlu makan ya, kita perlu olahraga, kita perlu sosialisasi gitu. Jadi jangan anggap kayak motor cuma isi bensin, ya sama aja kayak kita manusia cuma makan doang, kayak kebutuhan lainnya nggak dipenuhi gitu ya. Dan juga GB Flame sangat welcome untuk teman-teman semua, dan kita memiliki youth juga. Di sini ada Regen yang selalu open untuk teman-teman semua, teman-teman remaja, dewasa muda yang mungkin belum memiliki tempat tetap. Kita sangat welcome untuk teman-teman hadir di gereja kita, tepatnya di Alam Sutra ya. Terus juga sangat terbuka untuk anak-anak muda yang ingin pelayanan juga, kita sangat welcome ya. Jadi teman-teman yang mungkin ingin mengembangkan talentanya lewat pelayanan, kita sangat welcome gitu. Jadi jangan pernah merasa kayak diri gue udah cukup gitu, gue udah cukup hebat. Jadi tubuh kita itu perlu diservis, tapi servisnya nggak ke bengkel ya, bengkel yang harus kita ganti oli, tapi kita perlu dikalibrasi ulang lewat gereja, lewat pelayanan, lewat firman Tuhan, dan datang ke gereja secara langsung. Terutama di youth ya gitu. Iya guys, satu lagi, dan jangan malu atau jangan minder untuk datang ke gereja. Ingat, kita semua ini sama-sama orang yang bukan orang yang suci ya, tapi sama-sama orang yang ada dosanya juga. Justru kita datang ke sini biar kita bisa memperbaiki diri kita lebih lagi. Betul, sama-sama kita belajar untuk menjadi serupa dengan gambarannya Tuhan. Iya, dan bertumbuh juga sama-sama dengan saudara seiman. Betul. Dan juga di hari Minggu ini kita ada ibadah Regen seperti luar biasanya, dengan pembicara yang top tentunya, top 5, ada 5. Top 1. Dan juga akan membahas tentang tema kita ini, tapi dengan lebih lengkap, detail, dan benar-benar terbuka ya. Iya, dan tentunya di hari Minggu kita akan membahas tema ini secara lebih mendalam dan lebih clear lagi. Jadi jangan lupa dan pastikan kalian hadir di ibadah Regen tanggal 12 Maret jam 2 siang. Oh ya guys, dan kita ada ibadah komsel kita, yaitu KOF tadi, Community of Flame Family. Dan kalian wajib datang untuk teman-teman yang sudah bergereja lokal di GB Flame Alam Sutra. Dan untuk teman-teman yang dari luar yang mau datang juga kita welcome, boleh datang. Untuk jam dan waktunya akan ada di media sosial kita, Regeneration. Maka dari itu kalian harus follow IG dan TikTok kita, serta nontonin terus podcast kita. Oke, sekian podcast kita untuk hari ini. Gua Gerald. Gua Sel. Gua El. Gua Rin. Gue Day. Kita dari Genster, Generasi Stereo Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kalibrasi.